Nah, video ini masih nyambung sama video sebelumnya ya, yang bahas soal investasi asing, utamanya itu dari China. Dan salah satu komentar yang ada di video itu, ada yang bilang ya, buat apa sih kita tuh tergantung sama asing-asing, buat apa sih investasi dari China? Kita tuh harus bisa berdikari sendiri. Nah, katanya kan gitu ya. Nah, ini menurut saya komentar ini cukup bagus ya, dan menarik nih buat kita bahas. Mungkin nggak Indonesia ini jadi negara maju tanpa bantuan dari asing? Dan butuh berapa lama sih Indonesia itu bisa jadi negara Korea Selatan atau Cina saat ini tanpa bantuan teknologi dari asing? Di tahun 1980-an, Indonesia ini berhasil ya menjadi negara pengekspor minyak dan gas dengan bantuan Amerika Serikat dan Perancis lewat perusahaan yang namanya Chevron. Di masa itu juga ini masa kejayaan otomotif ya, di mana pabrikan besar seperti Toyota, Mitsubishi, dan Suzuki ini berdatangan invest ke Indonesia. Mereka mulai tuh bangun pabrik-pabrik dengan membawa teknologi Jepang. Nah, ini kalau kalian masih terlalu muda ya, dan taunya itu cuman mobil Innova. Nah, zaman dulu itu ada mobil pendahulu dari Innova namanya Kijang, yang bisa diartikan itu kerjasama Indonesia dan Jepang. Jadi disingkat Kijang gitu ya. Nah, kalau sekarang namanya udah nggak Kijang lagi, udah nggak Innova lagi, tapi jadi Zenix. Dan di 10 tahun kemudian, di era 1990-an, mulai banyak juga tuh investasi di bidang otomotif, seperti Yamaha, Honda Motor. Terus kalau Korea Selatan tuh ngasih LG sama Samsungnya buat bikin pabrik di Indonesia, invest di Indonesia. Di era 2000-an sampai 2020-an, kecepatan ekonomi Indonesia untuk berkembang itu sangat eksponensial ya. Dimana mulai banyak nih investasi asing ini masuk lewat customer goods. Dan itu membawa standar-standar makanan dan minuman rakyat Indonesia. Industri ini juga berkembang ya, yang tadinya tuh cuman konvensional aja, ini jadi masuk ke era digital. Infrastruktur juga dibangun, distribusi jadi lancar. Dan Indonesia ini mulai menjadi negara yang modern ya, di mana mobil-mobil listrik ini juga mulai masuk ke Indonesia. Dan di sini mereka nggak cuma numpang jualan aja ya, tapi juga bikin pabriknya, mesinnya, itu semua dibawa ke Indonesia. Apalagi teknologi baterai ya, yang tadinya gede-gede, tapi menghasilkan daya yang kecil, karena teknologi ini makin berkembang dengan cepat. Jadi kita bisa tuh menikmati, di mana baterai ini kecil-kecil, tapi dayanya itu gede dan tahan lama. Dan HP kamu, yang harganya cuma 1 juta 2 juta, itu sekarang udah bisa main game rata kanan, memori yang lega, dan penyimpanan ini yang udah gede-gede lah sampai 1 terabyte di sebuah handphone yang kecil. Lah kalau dibandingkan di era zaman dulu, bandingkan deh dengan BlackBerry lah ya, udah harganya mahal banget di zaman itu ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan harga handphone zaman sekarang ini ya tetap BlackBerry mahal kok. Dan itu HP-nya mahal, lemot lagi. Apalagi buat mainin Genshin Impact ya, itu udah jelas nggak mungkin ya. Sekarang masuk ke pokok persoalan nih. Apakah Indonesia ini sudah siap dan menjadi negara yang hebat sehingga kita tuh bisa berdiri di kaki sendiri? Jawabannya sih bisa ya, tapi memang butuh waktu, itu sekitaran 100 tahun lagi lah ya. Lah kok bisa selama itu ya? Jadi ini kita ambil contoh lagi negara China, yang mirip-mirip lah ya sama Indonesia ya, penduduknya juga sama besarnya, dan wilayahnya itu juga sama gedenya. Kenapa bisa China itu bisa membuat sebuah handphone, smartphone yang UI UX-nya itu mirip dengan handphone Apple? Apalagi ini punya fitur yang nggak kalah canggih ya sama iPhone. Karena awalnya ini mereka mulai dengan amati, tiru, plek, ketiplek Pak. Dan proses ini nggak murah ya. Karena untuk menghasilkan sebuah produk yang plek-ketiplek, ini perusahaan-perusahaan China ini harus disupport sama pemerintah. Dan pemerintah China ini bisa mengeluarkan dana APBN-nya itu hingga miliaran dolar agar perusahaan-perusahaan milik China ini bisa berkembang. Itu pun hasilnya apa? Ya, kita bisa lihat ya. Di zaman dulu ya yang namanya handphone made in China, itu udah
handphonenya kualitasnya jelek, mirip handphone abal-abal, handphone KW lah ya, dan segudang cacian dan makian buat mereka. Jadi di sini China dengan budget miliaran dolar bantuan dari pemerintah untuk research dan development agar bisa meniru teknologi milik Barat. Itu aja hasilnya nggak bisa maksimal ya, sampai mereka ini membuka keran investasinya ke teknologi asing. Di mana waktu itu salah satu contohnya ini perusahaan milik Amerika Serikat, yaitu Apple, HP, Dell, itu mau investasi ke perusahaan asal Cina yang namanya Foxconn. Nah, kalau kalian kurang familiar sama Foxconn, Foxconn itu pernah masuk ya ke Indonesia ya, dan mereka itu jualan motherboard di Indonesia dengan harga tuh yang sangat murah sekali ya. Ya ini salah satu contoh aja ya, di mana ini China akhirnya ini harus membuka kerannya untuk investasi asing. Di mana setelah itu barulah China ini punya smartphone yang canggih, yang bahkan mereka itu bisa membuat microchipnya sendiri, hasil dari transfer teknologi tadi. Sekarang dari SDM-nya yang pinter, pemerintah juga support dana untuk research and development, ditambah teknologi milik Amerika masuk ke China, itu ngebuat China ini sukses ya mengembangkan teknologi milik mereka sendiri akhirnya. Gimana dengan Wakanda? Nah, kita bicara Wakanda dulu deh. Wakanda forever! Yang jelas, Wakanda itu nggak punya SDM yang berkualitas ya. Teknisi-teknisi yang jago, yang berkualitas, apalagi udah kerja di perusahaan internasional ya, itu mereka ogah banget ya balik ke Indonesia ya. Selain gap gajinya ini udah luar biasa jauh, kalau coba inovasi sendiri, yang ada malah dijegal sama pemerintah loh. Karena seperti biasa ya, pasti ada kepentingan tertentu ya di pemerintah negara Wakanda. Yang kalau kamu terlalu kreatif, itu kamu bisa ya ngelawan pihak-pihak tertentu yang inginnya apa yang kamu kerjakan, apa ide-ide brilian kamu itu tenggelam dan dimatikan aja. Contohnya ada ya, di zaman dulu sekitaran tahun 2013, negara Wakanda ini punya teknologi mobil listrik ya. Ingat ini tahun 2013 ya. Dan mobil listrik ini kemana? Ya nggak kemana-mana. Karena pada saat itu kebentur sama kepentingan orang nomor 2 di Wakanda, yang dia memiliki perusahaan otomotif terbesar di Wakanda pada waktu itu. Jadi takut nih kalau semisal mobil listrik ini bakal jadi mobil nasional dan nanti bakal rame penjualannya, terus bakal menggantikan pabrik otomotif ini yang udah modal gede di Wakanda. Jadi boro-boro punya nasib yang serupa seperti di negara China, yang dibantu oleh negaranya itu hingga miliaran dolar. Sementara kalau di Wakanda, kalau bisa disikat ya disikat dulu deh. Kalau bisa pakai aturan tertentu ya, meskipun aturan itu aneh. Misalkan mobil listrik tadi itu ya, itu kan kebentur ya sama peraturan emisi gas buang. Dan ini lucu ya, coba dipikir gitu loh. Kendaraan listrik itu emisinya itu di mana coba? Ya, kan udah jelas kepentingan ya. Sekarang kalau udah tahu SDM kita itu rendah dan pemerintah ini hanya memberikan dana nggak lebih dari 1% dari anggaran belanja negara untuk kegiatan R&D, kira-kira bisa nggak kita itu berdiri di kaki sendiri tanpa teknologi dari asing? Ya bisa aja, tapi kita harus siap-siap juga bahwa negara kita ini akan nantinya mirip-mirip seperti negara Korea Utara ya, yang dimana negaranya sendiri itu kayak negara ketinggalan ya, seperti negara di tahun 70-an lah ya. 저희 고향에서는 아직 산에서 긁어 모은 낙엽이랑 잡초를 뗄까 묻습니다. 구멍탄이라니 멋져서. 머지않아 동무의 고향도 곧 현대화돼서 구멍탄 떼는 날이 올 거다. 연탄이 현대하면 가스보일러는 금미래냐? Dimana ketika kita itu ingin negara kita seperti negara China atau negara Korea Selatan saat ini, itu kita harus nunggu ya 100 tahun lagi ya. Dan 100 tahun kemudian, mungkin di China atau di Korea Selatan itu udah ada mobil terbang. Sementara kita, ini teknologi kita ini baru bisa mewujudkan teknologi Cina di tahun 2025. Ujungnya sama ya, dan di
di saat itu kita udah nggak jadi negara berkembang ya, tapi udah jadi negara keterbelakang. Karena ya kita akan mirip seperti Afrika Selatan zaman dulu, di mana Afrika Selatan ini masih jadi negara primitif. Nah, itulah Indonesia di 100 tahun kemudian, ketika Indonesia menolak teknologi asing dan nggak mau sama investasi asing. Lawang kalau dipikir Afrika Selatan aja ya, itu udah jadi negara yang kelihatan peradabannya ya dibanding zaman dulu ya, setelah mereka ini menerima investasi dari Cina. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang negara mana sih yang dapat bantuan dari Cina dan jadi negara maju, ya salah satunya Afrika Selatan. So gimana menurut kamu, apakah Indonesia ini setuju berdiri di kaki sendiri meskipun itu makan waktu ratusan tahun ya, dan tentu saja saya dan kalian ini nggak akan menikmati masa jayanya Indonesia, atau ya mulai dari sekarang anak kita yang masih SD, masih SMP ini kita ajarin bahasa Mandarin. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar ke depan dia nanti udah gede cari kerja di perusahaan Cina itu ya gampang banget ya. Apalagi kalau zaman sekarang ini jarang banget orang bisa bahasa Mandarin, dan gajinya tuh nggak cuma 5 juta 6 juta ya Pak ya, tapi bisa 10 sampai 15 jutaan untuk hanya sebagai translator. So ya ini kesempatan nggak sih buat masa depan anak kalian? Apalagi Indonesia ini sudah masuk ke bridge ya, di mana negara yang superpower di bridge itu ada dua, kalau enggak Rusia ya China. Jadi masa sih nggak mau dapat investor dari dua negara maju itu? Atau ya malah mentingin sentimen negatif asing-asing ya? Atau malah kalian ngerasa sia-sia nih buat mengharapkan China itu investasi ke Indonesia? Karena baru aja kemarin ya itu ada berita WNA China itu harus dipalakin sama oknum-oknum tertentu, dan oknum petugas yang malakin WNA asal China itu hanya dicopot jabatannya aja loh, jadi nggak kena pidana, padahal tindakan ini kan tindakan pidana ya. Dan bisa jadi negara China itu udah hopeless ya sama Indonesia ya, dan mungkin males ya investasi ke Indonesia ya. Takut kena palak men, apalagi dipalaki sama pejabat-pejabat. Nah ini repot tuh, karena nggak main 1 juta 2 juta tapi mainnya bisa miliaran ya. Ya silakan tulis di kolom komentar ya, karena beberapa jawaban kalian ini sangat bagus banget ya, dan jawaban-jawaban itu bisa menjadi konten saya yang berikutnya. Until we reach it, all you need to know is that we're holding on. We rise